Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria dan dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana pengaruh nafzah (NAVZA) terhadap sistem saraf. Tujuannya adalah apa saja itu nafzah, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan bagaimana pengaruhnya bagi organ tubuh atau sistem saraf. Oke, simaklah materi pelajaran kita ini baik-baik demi masa depan kalian. Pengaruh nafzah terhadap sistem saraf. Yang pertama, narkotika. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Beberapa jenis zat atau obat yang termasuk narkotika sebagai berikut. Yang pertama, tanaman Fafaver somniferum L dan semua bagian-bagian termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya. Yang kedua, tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian lain termasuk damar, ganja, dan hasis. Yang ketiga, heroin, disebut juga putau. Bentuknya seperti tepung, yaitu halus, putih, dan agak kotor. Yang keempat, morfin. Terdapat dalam opium atau candu. Morfin merupakan serbuk warna putih atau dalam bentuk sustained release tablet, digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri, terutama pada penyakit kanker. Morfin ada juga yang berbentuk cairan berwarna dan rasanya pahit. Ada dua macam penggunaan morfin, yaitu dengan cara diisap dan disuntikkan. Morfin dapat mengakibatkan ketergantungan fisik, psikis, dan toleransi, sehingga penggunaan dalam pengobatan sangat dibatasi dan merupakan obat pilihan terakhir. Yang kelima, kodein. Hasil sintesis dari morfin. Kodein berupa serbuk putih atau dalam bentuk tablet, digunakan dalam pengobatan sebagai antitusif dan analgesik. Kodein dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis serta toleransi, tetapi sangat ringan jika dibandingkan dengan morfin. Kodein digunakan dengan cara ditelan atau disuntikkan. Kemudian berikutnya adalah psikotropika. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Beberapa psikotropika bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan iptek, serta mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh psikotropika antara lain amobarbital, katina, bromazepam, diazepam, clobazam, dan nitrazepam. Berikutnya adalah zat adiktif. Zat atau obat yang dapat menimbulkan adiksi di luar narkotika dan psikotropika. Yang pertama adalah alkohol.
Alkohol merupakan obat luar yang mempunyai efek desinfektan, dapat membunuh bakteri. Saat ini banyak sekali minuman yang mengandung alkohol. Minuman alkohol dapat menekan dan memengaruhi susunan saraf pusat. Apabila alkohol digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika, alkohol dapat memperkuat pengaruh narkotika atau psikotropika dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, kadar alkohol 1-5%, contohnya bir. Golongan B, kadar alkohol 5-20%, contoh berbagai minuman anggur. Dan yang golongan C, kadar alkohol 20-45%, contohnya whisky, vodka, dan Manson House. Selanjutnya adalah inhalasi, gas yang dihirup, dan solvent, zat pelarut. Inhalasi dan solvent merupakan senyawa kimia yang bersifat mudah menguap, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga. Beberapa produk inhalasi dan solvent yang sering disalahgunakan yaitu lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Terus berikutnya adalah zat aktif bahan penikmat. Bahan seperti tembakau, kopi, teh, dan coklat berturut-turut mengandung zat penikmat, nikotin, kafein, tein, dan teobromin. Zat-zat penikmat tersebut dapat menimbulkan adiksi fisiologik. Oleh karena itu dianjurkan agar tidak mengonsumsi bahan-bahan tersebut rutin setiap hari. Berdasarkan pengaruhnya, obat-obatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah sedatif. Obat-obatan golongan sedatif dapat memberikan efek penenang dengan menurunkan aktivitas otak, contoh valium dan barbiturat. Kemudian stimulan. Obat-obatan golongan stimulan dapat menimbulkan efek menjadi lebih aktif, tidak mengantuk, dan memberikan kondisi prima dengan mengaktifkan susunan saraf pusat dan meningkatkan kerja otak, contohnya amfetamin dan kokain. Kemudian halusinogen. Obat-obatan golongan halusinogen dapat memberikan efek halusinasi pada penggunanya. Golongan ini merupakan golongan psikotropika yang paling berbahaya karena menimbulkan efek yang sama seperti narkotika. Contohnya marijuana, ekstasi, heroin, dan kokain. Kemudian depresan atau painkiller. Golongan ini dapat menghilangkan rasa nyeri dengan cara menekan bagian otak yang mengatur rasa nyeri. Penggunaan golongan ini dapat mengakibatkan ketergantungan, contohnya opium dan morfin. Penggunaan nabza melebihi dosis dan tanpa pengawasan dokter dapat mengakibatkan buruk terhadap sistem koordinasi manusia. Beberapa gangguan tersebut adalah yang pertama, hilangnya koordinasi tubuh. Hal tersebut terjadi karena dopamin yang berfungsi sebagai neurotransmitter dalam tubuh berkurang. Kemudian yang kedua, pengaturan saraf terhadap kendali otot gerak dan denyut jantung melemah. Nah, mengingat rawannya penyalahgunaan nabza, maka pemerintah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan tersebut seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Penyalahgunaan narkotika atau narkoba dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Oke, demikian materi pelajaran kita kali ini. Nah, sekarang saya hanya memberikan semacam tugas kepada kamu, tapi bukan pertanyaan langsung. Perhatikan baik-baik. Sebagian besar pengguna narkoba adalah anak muda yang masa depannya masih panjang.
Mereka tidak menyadari bahaya narkoba bagi kehidupannya. Banyak sekali kasus narkoba yang menjerat anak-anak muda saat ini. Sekarang, kalian cari artikel dari berbagai sumber, bisa dari koran, majalah, atau internet mengenai kasus narkoba yang terjadi di negara kita. Kemudian perhatikan juga tanggal dan artikel tersebut diterbitkan. Setelah itu analisislah apakah ada kecenderungan peningkatan kasus narkoba dari tahun ke tahun. Lalu kumpulkan artikel tersebut dan beri penjelasan mengenai dampak yang diakibatkan dalam setiap kasus yang terjadi. Selanjutnya, kalian kumpulkan pada ibu, dan nasihat ibu untuk kalian semuanya. Masa depan kalian adalah milik kalian, maka isilah dengan hal-hal yang bermanfaat dan jauhilah hal-hal yang bisa merusak masa depan kalian. Dengarkan nasihat guru dan orang tua. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.